Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Senin 5 April 2021 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi ketulusan hati. Ketulusan hati. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 12 yang berbunyi demikian. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita sudah merayakan Paskah, perayaan yang besar dalam keselamatan kita. Kristus bangkit, mengalahkan maut, menjadi kemenangan kita. Tetapi pada hari ini kita sedikit mundur dalam renungan kita dari peristiwa Paskah ini, supaya kita lebih menghayati pergumulan iman yang akan menjadi pokok kesaksian dan pelayanan kita. Kita renungkan firman Tuhan ini dengan tema ketulusan hati. Kita semua terlibat dengan memanggil. Kali ini kita lihat bagaimana Tuhan memanggil manusia. Ada saatnya dipanggil sebagai anak, sebagai murid, sebagai hamba, atau sebagai mitra. Diawali sejak Adam dan Hawa di Taman Eden, setelah mereka melanggar firman Tuhan dan ternyata iblis telah memperdaya mereka, maka takutlah mereka mendengar panggilan Tuhan itu. Takut mendengar panggilan Tuhan. Namun, demi kasih untuk keselamatan mereka, Tuhan memanggil, "Di mana engkau?" Tetapi jawab Abraham dan Hawa berbelit-belit. Tidak ada ketulusan hati mereka. Kain juga dipanggil oleh Tuhan setelah dia membunuh Habil adiknya. Tuhan memanggil, "Di mana adikmu, Habil adikmu?" Ternyata Kain mengelak panggilan itu. Dia di dalam hatinya tidak ada ketulusan. Di dalam hati Kain tidak ada ketulusan. Nuh boleh dikatakan dipanggil Allah. Dan Nuh memang orang yang berkenan kepada Allah. Dia mengiyakan panggilan Allah, walau harus mengerjakan sesuatu yang cukup besar, membangun kapal kayu yang jauh dari pantai laut. Dapat kita katakan, semua mereka ini manusia biasa, sama dengan kita, yang seharusnya menyatakan ketulusan hati di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Demikian juga Tuhan Yesus memanggil beberapa orang menjadi muridnya. Dan mereka dipanggil, datang memenuhi panggilan itu. Sekarang kita lihat Abraham. Pada saat itu namanya masih dipanggil Abram. Pada dasarnya keberadaan Abram ini sama dengan kita. Sebagai orang biasa. Kalau saya reka-reka, rasanya sudah banyak orang dipanggil oleh Tuhan. Sama dengan panggilan yang disampaikan kepada Abram.
bukan sekali panggil lalu jadi. Tetapi mereka semua yang lain semua menolak, berdalih, atau tidak percaya. Baru Allah ketemu Abram yang menjawab panggilan itu seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Mengiyakan panggilan Tuhan, walau panggilan itu tidak masuk akal. Khususnya menjanjikan dia beranak cucu. Keturunannya tak terhitung jumlahnya. Padahal Abraham dan istrinya sudah tua, Sarah istrinya mandul. Tetapi Abraham percaya akan janji itu dan Sarah istrinya akan melahirkan anak. Dia percaya Tuhan mampu menggenapi janji itu. Karena itu namanya yang tadinya Abram, Tuhan katakan, sekarang namamu Abraham. Istrinya disebut namanya Sarah. Akhirnya Abram dalam usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun lahirlah Ishak bagi mereka. Artinya Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema ketulusan hati atau keluhuran hati akan diuji kepada Abraham. Apakah Abraham sungguh dengan tulus hati percaya dan melakukan firman Tuhan, atau masih ada keraguan, atau sekedar untung-untungan dan dalih-dalih yang lain dalam menyikapi panggilan Tuhan itu. Karena itu Tuhan mau menguji ketulusan hati, kesungguhan hati Abraham dengan panggilan agar Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran di tempat yang jauh, di Gunung Moria. Dipilih tempat itu agar Abraham bebas dari pengaruh lingkungan dan dari pikiran hidup sehari-harinya. Di tempat yang jauh dan khusus itu, Abraham akan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Akan teruji, akan keluar apakah dia memang dengan tulus hati mengiyakan panggilan Tuhan, atau sebagai orang yang untung-untungan, opportunities. Abraham menyatakan keputusan yang paling penting di hadapan Allah. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan, sehingga disuruh mempersembahkan Ishak di Gunung Moria yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Sebetulnya dalam suasana seperti ini, Abraham bisa menawar, bisa berdalih, bisa berpura-pura, atau lebih tegas lagi, menganggap dan menuduh Allah itu kejam. Sudah dikaruniai anak tapi disuruh mengorbankan sebagai korban bakaran. Allah jahat. Namun Abraham dengan tulus hati percaya bahwa itu adalah kehendak Allah. Ketika Abraham siap menyembelih Ishak anaknya untuk dikorbankan, disitulah Allah tahu dan berkata, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku." Kita sudah merayakan Paskah. Semua itu terjadi dalam ketulusan hati Bapa. Kita sudah merayakan Jumat Agung. Itu pun penyerahan anak kepada Bapa. Jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dalam ketulusan hati Yesus. Ketulusan hati Bapa. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketulusan hati Yesus kita dengan dengar dalam doanya di Taman Getsemani. Inilah ketulusan hati Yesus. Jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dengan kasih dan tulus hati, Bapa mengutus anaknya. Dan Yesus Kristus dengan kasih dan tulus hati menyerahkan nyawanya di kayu salib. Ketulusan hati Allah berhasil menyelamatkan kita. Itulah yang kita rayakan dalam Paskah. Marilah kita aplikasikan tema ketulusan hati ini dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, tulus hati atau berpura-pura atau karena pamrih itu tidak dapat kita lihat dalam banyak tindakan, khususnya bantuan pemberian seseorang. Pernahkah Anda memberi bantuan kepada orang lain tidak dengan tulus hati? Pernah? Kalau pernah, coba ingat kapan Anda memberi tidak dengan tulus hati. Yang kedua, apa yang Anda harapkan saat menolong sesama dengan tulus hati? Walau terasa berat, tapi Anda lakukan itu dengan tulus hati. Apa yang Anda harapkan? Yang ketiga, saat Anda menolong orang lain dengan tulus hati, kecewakah Anda bila dibalas dengan sinis atau meremehkan pertolongan Anda? Kecewakah Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, mampukan kami memiliki ketulusan dan kesungguhan hati dalam kami bertindak, membangun iman, walau harus berkorban. Karena ketulusan hati dalam iman lebih mengutamakan hasil yang baik daripada pamrih dari sesama. Semoga dalam ketulusan hati kami bersaksi dan melayani, dan Roh Kudus menolong, menumbuhkan seturut dengan kehendak Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.